Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Kembali lagi nih guys di channel kesayangan kita bersama si YouTuber yang paling kece dan yang paling smart. Siapa lagi kalau bukan Ananda Aisyah Arimawa. Nah guys, kali ini aku akan memperkenalkan kepada kalian sistem telekomunikasi guys. Lebih tepatnya untuk materi data link layer. Nah, kalau kalian ingin lebih mengerti tentang data link layer, kalian bisa stay tune di YouTube aku ini ya guys, di video aku yang sekarang ini. Oke. Ingat, jangan di skip. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang data link layer guys. Nah, PowerPoint ini dibuat oleh Muhammad Zain Hadi, STMSC. Jadi, data link layer merupakan layer 2 pada model OSI. Nah, data link layer bertujuan menyediakan koneksi antara dua komputer atau host dengan menggunakan pengelamatan secara fisik atau hardware addressing. Komunikasi hanya bisa terjadi jika kedua host atau komputer yang berkomunikasi tahu alamat fisik masing-masing. Pengelamatan secara fisik biasa disebut sebagai MAC address. MAC address diambilkan dari ID NIC masing-masing komputer. Nah, MAC address atau Media Access Control Address. Nah, MAC address terdiri dari 48 bit, tetapi biasanya ditulis dalam 12 bit heksadesimal dengan ketentuan 6 bit sebagai kode pabrik yang ditentukan oleh IEEE dan 6 bit berikutnya adalah nomor serial peralatan yang dikeluarkan oleh pabrik. Selanjutnya ada pengiriman data guys. Untuk melakukan pengiriman data diperlukan kombinasi antara pengelamatan secara fisik dan pengelamatan secara logik. Pengelamatan secara logik biasa disebut dengan IP address atau nomor IP berada pada layer network. Nomor IP address diperlukan oleh perangkat lunak untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Namun, nomor identitas yang sebenarnya diatur oleh NIC atau Network Interface Card atau kartu jaringan yang juga mempunyai nomor unik guys. Nah, selanjutnya itu ada pengiriman data pada data link layer. Penentuan waktu pengiriman data yang tepat apabila suatu media sedang terpakai. Hal ini perlu melakukan suatu deteksi sinyal pembawa. Pada Ethernet menggunakan metode Carrier Sense Multiple Access atau CSMA atau bisa juga menggunakan Collision Detection atau CD. Pada jaringan yang dapat melakukan akses secara bersamaan atau simultan, maka apabila host A mengirimkan data ke host D, maka host B dan host C akan melakukan deteksi jalur. Dan apabila jalur sedang terpakai, maka host B dan host C akan menunggu terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu ada metode CSMA atau CD guys. Jadi sebuah host komputer yang akan mengirim data ke jaringan, pertama-tama memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh host komputer lainnya guys, atau listen. Jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan atau collision, maka host komputer tersebut diharuskan mengulang permohonan atau request pengiriman data pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara acak guys. Dengan demikian, maka jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian. Nah, berikutnya itu ada error checking pengiriman data. Jadi, data link dapat melakukan deteksi error dan dapat memberikan peringatan atau notifikasi kepada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi. Teknik yang dilakukan error detection adalah frame check sequence atau FCS dan cyclic redundancy check atau CRC. Data link tidak melakukan error correction ya guys. Nah, berikutnya itu ada data pada data link layer guys. Jadi, transmisi itu dilakukan dari kiri ke kanan. Nah, FCS ini mendeteksi dari SFD hingga ke FCS. Ya kan, itu untuk FCS error. Sedangkan untuk FCS generation span itu dari SFD sampai ke PET. Nah, di mana yang pre itu PRI itu ada primable, SFD itu start of frame delimiter, DA itu ada destination address, SA itu ada source address. Nah, di sini ada panjang atau tipenya guys.
Selanjutnya itu ada data, ada PID, dan FCS atau Frame Check Sequence. Nah, berikutnya itu ada Generic Data Link Frame Format. Jadi, yang pertama ada Preamble or Start Field. When computers are connected to a physical medium, there must be a way that can grab the attention of other computer to broadcast the message. Here comes a frame. Jadi ketika komputer terhubung ke media fisik di sana, harus menjadi cara agar mereka dapat menarik perhatian komputer lain untuk menyiarkan pesan. Nah, di sini ada datanya, seperti itu guys. Various technology have different ways of going this process, but all frames, regardless of technology, have a beginning signaling sequence of byte. Berbagai teknologi memiliki cara yang berbeda-beda untuk melakukan proses ini. Tetapi semua bingkai apapun teknologinya memiliki permulaan memberi urutan sinyal byte-nya guys. Yang selanjutnya itu depending up frame formats, preamble 7 bytes, start of frame delimiter atau SFD 1 bytes. Jadi bergantung pada format bingkainya guys. Nah, untuk permulaan itu di preamble ada 7 byte dan frame delimiter itu ada 1 byte. Seperti itu guys. Nah, yang berikutnya ada generic data link frame format. Nah, yang akan dibahas itu ada address field. We saw how IEEE 802.3 use destination and source address. Jadi kita tuh harus melihat bahwa IEEE 802.3 itu menggunakan alamat dan tujuan sebagai sumbernya guys. Nah, by the way, any idea how a serial data link frame is addressed? Nah, jadi ngomong-ngomong, tahu nggak bagaimana bingkai tautan data serial itu ditunjukkan? Nah, jadi ada 3 cara guys. Yang pertama itu ada unicast address, yaitu menggunakan satu perangkat. Yang kedua tuh ada broadcast address, menggunakan semua perangkat. Dan yang terakhir ada multicast address. Nah, jadi dia itu kelompok perangkat tertentu guys. Masuk ke type field. Type field usually information indicating the layer 3 protocols in the data field. Example IP packet. Jadi, biasanya informasi yang menunjukkan protokol 3 lapisan di bidang data, yaitu IP packet. Type of field values of particular not for IEEE 802.3 frames include. Jadi, jenis bidang catatan tertentu untuk bingkai pada IEEE 802.3 yaitu meliputi yang pertama itu ada Xerox atau XNS. Yang berikutnya itu ada IP atau Internet Protocol. Nah, yang selanjutnya ada Novel Network Packet Formatted for Ethernet 2. Nah, yang terakhir atau ada Disnet. Seperti itu guys. Nah, pada data field itu include along with this data, you must also send a few other bytes. Jadi disertakan bersamaan dengan data ini, kita juga harus mengirim beberapa byte lainnya. They are called padding bytes and are sometimes added so that frame have a minimum lag for timing purpose. Mereka disebut juga padding byte dan terkadang ditambahkan sehingga frame memiliki panjang minimum untuk tujuan pengaturan waktu. LCC byte are also included with the data field in the IEEE standard frames. Byte LLC juga disertakan dengan bidang data dalam bingkai standar IEEE-nya guys. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada FCS. Nah, FCS ini used to ensure that the data has arrived without corruption. Digunakan untuk memastikan bahwa data yang sampai itu tidak ada kekurangannya guys. More efficient than sending the data twice and comparing the result. Lebih efisien daripada mengirim data 2 kali lalu membandingkan hasilnya. Necessary to prevent errors. Diperlukan untuk mencegah kesalahan guys. Nah, ada 3 jenis dari FCS guys. Yang pertama itu ada cyclic redundancy checks, ya kan? Nah, dia itu performs polynomial calculation on the data. Jadi dia melakukan kalkulasi polinomial pada datanya guys. Nah, two dimensional parity. Dia itu adds 8-bit
that can make an 8-bit sequence have an odd or even number of binary first. Jadi dia menambahkan bit ke-8 yang membuat urutan 8 bit memiliki bilangan ganjil atau genap dari biner pertamanya, guys. Nah, yang selanjutnya itu ada index checksum. Asks the number to determine a number. Jadi dia digunakan untuk menambah angka untuk menentukan angka, guys. Nah, yang selanjutnya itu ada generating data link frame format. Nah, di situ ada stop field. Di stop field itu the computer that transmit data must get the attention of the other device in order to start a frame and then claim it again to end the frame. Nah, komputer yang mengirimkan data harus mendapatkan perhatian dari perangkat lain untuk memulai bingkai dan mengklaim lagi untuk mengakhiri bingkainya. The length of field implies the end, and the frame is considered end after FCS. Bidang panjang menyiratkan akhir dan bingkai dianggap berakhir setelah FCS-nya, guys. Sometimes there is a formal byte sequence referred to as an end frame delimiter. Terkadang ada urutan byte formal yang disebut sebagai pembatas bingkai akhirnya, guys. Nah, di sini ada contoh data enkapsulasinya, guys. Di sini ada multi-layer enkapsulasi meliputi destination MAC address, sender's MAC address, destination IP address, sender IP address, TCP protocol port numbers, data, and FCS. Nah, jadi di destination MAC address dan sender MAC address itu ada Ethernet frames, oscillator to data link. Nah, di destination IP address dan sender's IP address itu masuk ke dalam IP paket, oscillator 3 network. Nah, di TCP protocol port numbers itu mencangkup TCP segment, oscillator for transport. Seperti itu. Nah, di mana pada layer pertama itu ada physical layer. Layer kedua itu ada network layer yang mencakup frame header, frame data, dan frame trailer. Nah, di layer 3 itu ada network layer yang mencakup IP header dan data. Di layer 4 ada transport layer mencakup TCP header dan data. Nah, di layer yang kelima itu ada application layer yang mencakup application header plus data. Baik, buat semua yang sudah menonton, arigato. Terima kasih, guys. Terus dukung channel aku ini ya, guys, dengan cara like video aku, subscribe channel aku, dan share video-video aku ke semua teman-teman kalian. Oke? Makasih, guys.